Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Niel, nomor BP 20010017. Baiklah, saya akan mempresentasikan draft tugas akhir saya yang berjudul penyusunan metode full costing dan perhitungan harga pokok produksi pada pabrik tahu ceria. Bab 1. Pendahuluan. Pertama, latar belakang. Pentingnya perhitungan harga pokok produksi guna menentukan harga jual. Full costing digunakan untuk meningkatkan akurasi analisis biaya dengan memperbaiki cara penelusuran biaya ke objek biaya, karena pada teknik ini biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk jadi atau ke harga pokok penjualan berdasarkan tarif yang ditentukan pada aktivitas normal atau aktivitas yang sesungguhnya terjadi. Metode ini menghitung biaya tetap karena dianggap melekat pada harga pokok persediaan barang dalam proses maupun produk jadi yang belum terjual, dan dianggap sebagai harga pokok penjualan apabila produk yang dijual habis, sehingga perusahaan memperoleh biaya tepat dan akurat serta dapat menetapkan harga jual yang bersaing. 2. Rumus masalah. Yang pertama, bagaimana UMKM pabrik tahu menghitung harga pokok produksi. 2. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing bagi UMKM pabrik tahu. 3. Bagaimana perbedaan perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan penelitian dengan UMKM pabrik tahu. Tujuan tugas akhir. 1. Untuk menganalisis harga pokok produksi tahu pada UMKM pabrik tahu. 2. Untuk dapat menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing dan bagi UMKM pada UMKM pabrik tahu. 3. Untuk dapat membandingkan perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan penelitian dengan UMKM pabrik tahu. 3. Manfaat tugas akhir. 1. Sebagai bahan informasi bagi pimpinan perusahaan untuk mengambil keputusan dalam menentukan harga pokok produk ataupun harga jual selanjutnya. 2. Sebagai referensi mengenai perhitungan harga pokok dengan menggunakan metode harga pokok pesanan menggunakan Excel for Accounting atau EVA yang dapat dipergunakan bagi penulis lain guna menambah mengetahui serta wawasan bagi penulis itu sendiri. Rumus masalah. 1. Wawancara, internet searching, studi keputusan. Sistematik penulisan. Bab 1. Rumusan masalah. Bab 2. Landasan teori. Bab 3. Gambaran umum perusahaan. Bab 4. Kesimpulan. Harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok produksi dalam suatu perusahaan industri memiliki tujuan untuk memenuhi semua kebutuhan bagi pihak luar perusahaan ataupun pihak manajemen. Dalam memenuhi perhitungan harga pokok produksi tersebut, seorang akuntan harus mampu mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas semua biaya dalam pembuatan produk tersebut. Menurut Mulyadi 2009, harga pokok produksi merupakan semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pengelolaan bahan baku menjadi sebuah produk. Hansen dan Mowen. Harga pokok produksi mencerminkan total keseluruhan biaya barang yang dapat diselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang hanya dibebankan ke barang yang diselesaikan adalah biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Perhitungan harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok produksi adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya produksi yang dikeluarkan dalam proses produksi suatu barang. Pada umumnya, biaya produksi tersebut meliputi beberapa biaya, di antaranya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Menurut Nuraida dan Nida 2013.
Metode perhitungan harga pokok produksi. Full costing. Full costing merupakan metode yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari beberapa biaya, diantaranya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel ataupun tetap. Variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari beberapa biaya, antara lain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Harga jual. Penetapan harga bukan sekedar memperkiraan saja, tetapi harus memperhitungkan dengan teliti dan cermat dengan sasaran yang dituju oleh perusahaan. Harga merupakan nilai pengganti dari suatu barang. Dalam hal itu harus disesuaikan dengan fungsi dan kegunaan barang tersebut terhadap konsumen. Metode penetapan harga jual berdasarkan biaya. 1. Costful pricing method. Biaya total tambah margin sama dengan harga jual. 2. Markup prices method. Harga beli tambah markup sama dengan harga jual. 3. Penetapan harga BOP atau break even point. BEP sama dengan lebih kecil total biaya sama dengan total penerimaan. Metode penetapan harga jual berdasarkan biaya. 1. Metode penetapan harga jual berdasarkan harga persaingan ataupun kompetitor. Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai referensi, di mana dalam pelaksanaan lebih cocok untuk produk yang standar dengan kondisi pasar oligopoli. 2. Penetapan harga berdasarkan permintaan. Proses penetapan harga yang didasari persepsi konsumen terhadap value atau nilai yang diterima atau price value. Sensitivitas harga dan perceived quality. Pengertian laba bersih. Menurut Harahap 2015 menyatakan laba merupakan suatu perbedaan antara realisasi perhitungan yang bersumber dari transaksi perusahaan dalam periode tertentu, dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Menurut Kamsim 2014, laba bersih merupakan laba yang dikurangi semua biaya yang merupakan beban perusahaan dalam periode tersebut, termasuk juga pajak. Sedangkan menurut Hartati 2017, laba merupakan kenaikan modal atau aktiva bersih yang bersumber dari proses transaksi samping ataupun transaksi yang jarang terjadi pada suatu badan usaha, dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode, terkecuali dari pendapatan atau revenue ataupun dari investasi pemiliknya. Klasifikasi laba. Menurut Surjaweni 2017, laba memiliki beberapa jenis, antara lain: 1. Laba operasi, yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban operasi. 2. Laba kotor, yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan. 3. Laba bersih, yaitu angka terakhir dari perhitungan laba rugi untuk laba operasi serta ditambah pendapatan lain-lain yang dikurangi dengan beban lain. Rumus atau perhitungan dalam penentuan laba bersih. Laba bersih sama dengan laba sebelum pajak dikurang laba penghasilan. Tujuan penghasilan laba. Tujuan perhitungan laba. Menurut Utami 2019, dalam perhitungan laba pada umumnya memiliki 2 tujuan, yaitu 1. Tujuan internal dan 2. Tujuan eksternal.
Tujuan internal yaitu berhubungan dengan manajemen yang mengarah pada kegiatan yang lebih menguntungkan dan mengevaluasi usaha yang telah dicapai. 2. Tujuan eksternal yaitu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham untuk keperluan pajak atau tujuan yang lain, misalnya untuk melakukan permohonan kredit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.